Jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, serta bunyikan loncengnya. Salam ngopi sak seruputan. Mereka menyampaikan jawaban, saya menyampaikan suatu. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga terlebih dahulu, Bapak. Diselesaikan dulu, jangan bingung. Sesuai dengan aturan bahwa pada sesi kedua penajaman visi dan misi untuk mengambil 3 amplop dan nanti akan diserahkan kepada saya dan akan saya baca. Terlebih dahulu mungkin Bapak kami persilakan untuk mengambil amplopnya. Bismillah. Boleh dikocok Bapak, kami persilakan ambil 3 amplop pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis. 3, baik. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Saya akan membacakan 1 pertanyaan atau 1 amplop terlebih dahulu. Masih tersegel Bapak, izinkan saya untuk membuka dan membacakan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Baik, sudah ada di tangan saya, sudah siap Bapak? Waktu Bapak menjawab adalah 1,5 menit dan nanti akan ditanggapi oleh paslon nomor 2, kemudian ditanggapi lagi oleh paslon nomor 1. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah perusahaan dan unit usaha di Kabupaten Pacitan sekitar 1.400-an. Sementara yang menerapkan upah minimum kabupaten hanya 30-an perusahaan. Apakah kebijakan Anda untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja? Sudah paham Bapak? Baik, waktu yang kami sediakan 1,5 menit dihitung setelah Bapak menjawab. Kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pasangan nomor 1 kami mempunyai program tentunya tentang kesejahteraan pekerja. Jadi kami ingin mengklasifikasikan seluruhnya. Jadi para pekerja itu bekerja di bidang apa? Misalkan buruh, dia buruh apa? Buruh tani, buruh bangunan, buruh nelayan dan sebagainya. Dan kami akan mengadakan atau membuat program, salah satunya adalah jaminan keselamatan buat para buruh. Artinya pemerintah daerah menyediakan santunan ketika terjadi kecelakaan pada buruh-buruh tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan mereka seperti sesuai dengan data ada 1.400, sedangkan yang masih di 30, maka tentunya harus menghidupkan kembali bagaimana semaksimal mungkin dari 1.400 itu dengan bertahap kita akan mencapai sebuah sekian tersebut. Maka harapannya tercipta lapangan pekerjaan, kemudian juga dapat mengentaskan kemiskinan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Mungkin mau ditambahkan Bapak, masih ada sisa waktu. Kami persilakan untuk calon wakil bupati untuk menambahkan. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1. Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban atas jawaban dari paslon 1. Kami persilakan. Waktunya 1 menit itu ketika Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Kami melihat apa yang telah disampaikan paslon nomor 1 bahwa beban biaya asuransi ini akan ditanggung dari pemerintah daerah. Terus terang dalam hal ini di swasta yang akan menyediakan asuransi terhadap pekerja adalah perusahaan itu sendiri. Kenapa ini bisa dialihkan ke pemerintah daerah? Ini yang menjadi pertanyaan dari kami. Kenapa pemerintah daerah menanggung biaya asuransi untuk para pekerja? Padahal yang saya tahu
di perusahaan-perusahaan yang ada di Pacitan, untuk asuransi ini adalah sudah ditanggung sepenuhnya para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Pacitan. Baik Pak, sudah habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab kembali tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktu yang kami sediakan 1,5 menit. Kami persilakan. Oke, biarkan Bapak Syarif ini yang terima kasih. Jadi jawaban dari pasangan nomor 1 sebenarnya kami tidak menyatakan bahwa kami akan mengambil semuanya. Tetapi yang jelas dalam hal ini pemerintah daerah ini berhak mengadakan komunikasi pembinaan kepada pengusaha bagaimana mensejahterakan karyawan atau pengusaha. Sedangkan bagi buruh lepas, tentu bagaimanapun juga kita harus mendatangi berdasarkan by address yang jelas. Dengan demikian pemberian santunan itu tidak sia-sia dan saya juga menjamin nanti tidak tumpang tindih dengan apa yang telah ditanggung oleh perusahaan. Jadi kita harus sama-sama tahu dan menyadari bahwa masyarakat itu masyarakat kita, bukanlah hanya dikatakan pekerja daripada perusahaan itu. Dan yang selanjutnya, komunikasi dengan pihak ketiga perusahaan ini perlu, dan kita bina dengan perusahaan. Bagaimanapun juga tugas untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi dari pihak ketiga pun juga mempunyai fungsi yang sama untuk mensejahterakan, karena akan terjadi hubungan yang mutualisme antara perusahaan dan karyawannya, pemerintah sebagai pembuat regulasi. Saya pikir demikian pasal nomor 1. Terima kasih. Pasal nomor 2. Mungkin mau ditambahkan, masih ada sisa waktu 3 detik. Sudah? Baik. Pada hari ini dan juga pemirsa di rumah, karena ada 3 panelis, maka akan ada 3 pertanyaan. Baru 1 amplop yang terbuka. Untuk yang kedua, masih untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Saya akan membacakan pertanyaan kedua dari tim panelis yang sudah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pacitan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Siap, Bapak? Pacitan memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mendukung berkembangnya sektor industri kreatif. Di antaranya adalah kuliner, kesenian, kria, dan produk digital. Program apa yang Anda tawarkan untuk mengembangkan sektor tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Baik, kami persilakan untuk menjawab 1,5 menit. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi paslon nomor 1 Indra Bayu Aji di sini mempunyai banyak program sebenarnya terkait hal tersebut. Akan tetapi dengan beberapa yang kami sampaikan, yaitu salah satunya ekonomi kreatif kecenderungannya ada bersamaan dengan kepemudaan. Maka di sini kami ingin menciptakan entrepreneur muda sebanyak mungkin dengan melakukan pelatihan, workshop dan sebagainya. Dan kami ingin membuat integrasi antara ekonomi kreatif dan pariwisata, sehingga dari produk-produk yang dihasilkan nantinya akan bisa lebih maksimal dalam pasarnya, baik di Kota Pacitan, Kabupaten Pacitan, dan pemerintah daerah juga akan membukakan pasar ke luar Kabupaten Pacitan dengan bekerjasama dengan sektor swasta, perusahaan dan sebagainya. Dari itu kemudian digital di sini mempunyai fokus kami sebenarnya, karena sekarang adalah masa revolusi industri yang sama-sama kita ketahui. Maka dari itu peran pemuda dalam hal ini untuk bagaimana lebih berkreasi, berkreativitas, itulah yang akan kita dorong dengan maksimal. Terima kasih. Baik, usia habis, kami persilakan kembali kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, kami persilakan. Sebetulnya apa yang telah disampaikan ada beberapa yang menurut kami juga tidak seberapa, terutama mengenai masalah revolusi industri yang memang
revolusi Info ini program tatkala belum adanya wabah COVID. Sekarang tidak ada ekonomi dunia yang kuat perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang di dunia, apalagi di dalam masalah pandemi ini. Indonesia lumpuh, tidak ada kekuatan industri besar sekarang yang bertahan. Mereka itu di PHK, dipulangkan ke rumah. Nah ini ke depan tentunya ekonomi yang mikro tadi yang pas dan cocok untuk situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Baik, waktu sudah habis. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Kami harapkan kepada Pak Budi jangan terlalu sinis. Artinya begini. Jadi pandemi COVID-19 itu memang melanda kita semua. Akan tetapi kita harapkan ini menjadi sebuah tantangan yang akan kita selesaikan bersama-sama dan kita buat solusi bersama-sama. Tapi kalau kita selalu takut, maka pembangunan kesejahteraan masyarakat akan lebih terpuruk. Maka dari itu tentunya yang paling penting dari semua kegiatan kita menerapkan protokol kesehatan kita terapkan. Mungkin Pak Jagadi menambahkan. Ya, terima kasih. Situasi apapun kita harus optimis. Apalagi pandemi kita harus optimis. Kita tahu yang disampaikan oleh Bapak calon bupati kita yang tercinta ini terkait dengan menggerakkan pemuda yang paham betul tentang dunia digital. Marketing lewat dunia digital inilah nanti akan kita maju. Jadi jangan terus kita pesimis menghadapi situasi dunia yang seperti ini. Kalau pemimpinnya seperti pesimis, terus bagaimana membawa sejahtera masyarakatnya? Jadi ini yang harus kita pegang bersama-sama di antara pemimpin punya komitmen yang kuat, membangkitkan mental dari masyarakatnya untuk menuju kemajuan dengan mengikuti perkembangan yang ada, baik teknologi, baik mungkin produksinya, kreativitasan, pemasaran dan lain sebagainya. Jadi terima kasih. Baik, waktu sudah habis dan masih tersisa satu amplop atau satu pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Baik, akan saya buka untuk pertanyaan terakhir untuk paslon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 nomor urut 1. Baik, pertanyaan terakhir, Bapak. Sebentar, saudara moderator. Tadi pada waktu yang pertama kali mereka menjawab, saya tidak diperkenankan untuk jawaban mereka. Sekarang pada waktu jawaban yang kedua, mereka dikasih kesempatan, kami tidak bisa untuk menyampaikan sama mereka. Ini seperti apa? Yang pertama sama yang kedua beda. Nanti Bapak kita akan membacakan aturan. Saya ingin, maaf ya, saya ingin pada waktu pertama kali setelah dia membacakan, saya mengantar selesai. Terus kemudian ada pertanyaan yang kedua, mereka menyampaikan jawaban, saya menyampaikan suatu. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga terlebih dahulu, Bapak. Diselesaikan dulu, jangan belum. Sesuai dengan aturan bahwa pada sesi kedua penajaman visi dan misi diberikan kepada paslon 1. Pada sesi yang ketiga penajaman visi misi pada paslon 2. Jadi ada pada sesi ketiga. Jadi ada urutannya Bapak. Jadi kali ini paslon 1 dapat pertanyaan dari 3 panelis. Pada sesi ketiga nanti ada 3 pertanyaan untuk paslon 2. Jadi ada Bapak. Iya, maaf, ini harus diluruskan dulu. Pada waktu membuka pertanyaan amplopnya nomor 1 tadi, hanya dua ini aja agenda. Yang satu menyampaikan, saya kemudian mengkanter. Baik Bapak, baik, saya sudah paham apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Nanti akan diputar kembali. Jadi setiap segmen akan diputar kembali tata tertib pelaksanaan debat publik pada masing-masing segmen. Untuk yang terakhir saya bacakan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1. Ini pertanyaan terakhir Bapak, pertanyaan ketiga.
3 dari 3 panelis yang sudah dibentuk oleh KPU. Sesuai data BPS 2019, pengangguran terbuka di Pacitan mencapai 3.389 orang. Dari jumlah tersebut, lebih 70% merupakan lulusan SLTA. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya lapangan kerja. Solusi apa yang akan Anda tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kami persilakan 1,5 menit untuk menjawab. Kami persilakan. Terima kasih. Jadi untuk masalah pengangguran, kemudian terciptanya lapangan kerja. Tadi saya mendengarkan ada 2 kata kunci, bahwa yang pertama dari sekian yang sudah pengangguran itu lulus SMA. Kemudian yang kedua harus meningkatkan lapangan pekerjaan. Maka dari itu kami program atau program dari sini juga kami ingin menumbuhkan perekonomian dari sektor agraris, kemudian pariwisata sebagai lokomotif bisnis. Kemudian ada UMKM juga yang di situ penopang perekonomian kita sampai saat ini. Maka dari itu, ketika semua bidang itu kita naikkan, maka petani itu sebagai sebuah pekerjaan. Kemudian UMKM, tadi saya sampaikan di depan, entrepreneur itu tidak menciptakan lapangan kerja tersendiri. Nah, maka dari itu juga pemerintah daerah nanti memberikan kebijakan, memberikan fasilitas, memberikan pendampingan bagaimana seluruh UMKM tadi bisa naik. Kemudian kita juga terbuka tentunya kepada para investor untuk berinvestasi sebaik-baiknya di Kabupaten Pacitan. Baik, waktu sudah habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon 1. Kami persilakan. Ya, sebetulnya ini jawaban yang normatif untuk paslon nomor 1. Bisa saat pandemi COVID ini tentu kita akan konsentrasi mengenai masalah usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Pacitan. Sepakat, setuju. Namun apa mereka realnya sekarang ini apa? Yang akan dilakukan apa? Kita hasil pertanian melimpah, hasil laut kita luar biasa. Realnya apa? Untuk generasi muda ini mau diapakan? Yaitu mungkin ada yang ditambahkan, Bapak? Kami persilakan. Masih ada waktu. Semua itu terkait. Baik, waktu sudah habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab kembali tanggapan dari paslon nomor urut 2. Kami persilakan 1,5 menit. Baik, terima kasih. Sebenarnya Pak Monggo atau Pak Yudi sudah mengetahui bahwa pemerintah daerah Pacitan selama ini sebenarnya sudah punya saluran terkait dengan pendidikan yang tadi kalau menurut data tamatan saya SMA. Maka dari itu untuk selanjutnya saya Ya, terima kasih. Untuk mengatasi problema terkait dengan lulusan SMK, lulusan SMA yang notabene ini sebenarnya ada yang siap kerja dan ada yang melanjutkan perkuliahan, sekaligus ada yang belum siap karena belum punya skill. Kami dari pemerintah daerah nanti akan membuat kebijakan untuk memberdayakan BLK yang ada sekarang, untuk memberikan penguatan supaya punya skill sehingga nanti bisa laku di pasaran tenaga kerja. Sekaligus pada kesempatan-kesempatan tertentu kami juga akan membuka semacam bursa kerja. Kita mengundang perusahaan-perusahaan dari luar daerah Kabupaten Pacitan dan dari Kabupaten Pacitan sendiri untuk bisa berkomunikasi. Dengan demikian angkatan tenaga kerja yang lulusan SMK itu setidaknya bisa memahami, bisa akhirnya introspeksi diri, harus bagaimana berbuat supaya laku di pasaran kan gitu. Nah itulah, tapi harus memfasilitasi pemerintah daerah dan mendorongnya, menyemangatinya. Kalau dengan demikian akhirnya mereka punya kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan ke depan. Karena generasi muda adalah
dan juga para pemirsa di rumah, itulah tadi segmen kedua penajaman visi dan misi yang mendapatkan pertanyaan dari tim panelis yang sudah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pacitan. Untuk segmen kedua adalah jatah dari paslon nomor 1 dan nanti kita akan menyaksikan segmen ketiga penajaman visi dan misi untuk paslon nomor 2. Jangan kemana-mana, setelah pariwara